Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Umi Maisarah, mahasiswa Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI dengan mata kuliah Aquaculture. Untuk soal yang pertama yaitu kelebihan pakan buatan dan pakan alami. Nah, untuk pakan buatan itu sendiri kelebihannya yaitu mudahnya pemeliharaan dan perawatan dan hematnya tenaga kerja hingga kandungan nutrisi beragam sehingga kandungan nutrisi yang disesuaikan dengan jenis dan ukuran si ikan. Sedangkan untuk kelebihan pakan alami yaitu pertumbuhan lebih sehat, mudah dicerna, nutrisi yang terkandung tinggi dan lengkap. Dan lebih menariknya lagi, pakan alami ini yaitu pakan bergerak sehingga mudah untuk dibudidayakan juga. Untuk soal nomor 2, bagaimana kandungan prosigmat mempengaruhi kualitas pakan? Nah, terdapat di prosigmat itu terdapat nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, kadar air, kadar abu, dan serat kasar. Nah, protein yang dibutuhkan si ikan ialah harus memiliki 10 asam amino esensial karena suatu kualitas pakan dikatakan rendah jika kandungan asam amino rendah. Nah, kebutuhan protein ikan tua lebih rendah dari ikan muda. Nah, kadar protein optimum yang dibutuhkan oleh si ikan yaitu 25 hingga 50%. Nah, setelah itu ada lemak. Nah, lemak sangat dibutuhkan oleh ikan untuk menjaga keseimbangan ikan di dalam air. Nah, selanjutnya ada pakan yang mengandung karbohidrat. Nah, pakan mengandung karbohidrat ini itu akan menunjang pertumbuhan si ikan. Soal nomor 3 adalah faktor yang mempengaruhi kerentanan serangan ektoparasit pada ikan. Nah, ektoparasit ini adalah parasit yang mengganggu si inangnya atau si ikan di luar tubuh ikan. Nah, jadi ada dua faktor, ada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor internalnya itu sendiri yaitu dari si individu ikan itu sendiri yang meliputi seperti genetika, nutrisi, aktivitas ikan, dan umur si ikan. Sedangkan faktor eksternalnya itu yaitu faktor yang di luar dari tubuh ikan, yaitu yang berpengaruh terhadap tingkat patogenitas dari parasit maupun kesehatan ikan sebagai inangnya. Nah, faktor ekstoparasit eksternal ini meliputi seperti faktor parasit itu sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu apa kaitan antara ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya? Nah, kaitan ilmu morfologi ikan dan keberhasilan budidaya sangatlah erat. Kenapa? Karena morfologi ialah ilmu yang mempelajari bentuk luar suatu organisme. Tentunya ilmu morfologi ikan ini akan mempelajari tentang permasalahan si ikan, kebutuhan si ikan, penyakit si ikan. Nah, jika seseorang pembudidaya menguasai morfologi ikan atau akan memudahkan dia dalam melakukan pembudidayaan. Misalnya, bibit yang unggul dan bagus didapatkan dari si induk yang bagus. Nah, salah satunya contoh dan ciri-cirinya seperti sirip yang lengkap, organ yang lengkap dan tidak cacat, ikan yang aktif dan cerah. Nah, tentunya ini harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami tentang ilmu morfologi ikan. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu soal yang terakhir. Nah, jika diberikan pinjaman modal untuk melakukan kegiatan budidaya dan harus mengembalikan modal usaha dalam jangka waktu tertentu, nah, budidaya ikan lele dan budidaya udang faname yang lebih Anda pilih dan jelaskan alasannya. Nah, untuk terlebih dahulu
kita lihat dari segi panen. Segi panen sama-sama 3 bulan, dari ikan lele 3 bulan dan udang faname juga 3 bulan. Dan untuk saya sendiri akan memilih ikan lele. Kenapa ikan lele? Nah, dari ukuran panen. Nah, ukuran panen ini adalah faktor penentu dari usaha kita. Nah, ukuran panen ini yaitu ukuran normal yang paling mudah diterima oleh pasar dan konsumen. Nah, seperti pada umumnya kita tahu, ikan lele sangat banyak dibutuhkan oleh para konsumen, seperti penjual-jual dari warung, rumah makan, hingga sangat mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat. Sedangkan udang, jika udangnya semakin besar, maka harganya pun semakin tinggi. Dan di pasaran konsumen atau pengonsumsi ikan lele lebih banyak dibandingkan dibandingkan udang faname, karena seafood itu biasanya tergolong dibilang mahal. Nah, selanjutnya udang faname itu sendiri dalam panennya itu 40-50 ekor per kilogram, sedangkan ikan lele yaitu 6-8 kilogram. Nah, lele ini juga tahan terhadap serangan penyakit dan daya tahan hidupnya yang kuat dan bisa hidup di berbagai kondisi, seperti di kolam kotor bisa, di kolam bersih pun juga bisa. Nah, risiko kerugian atau kerugian kematian si ikan lele ini terbilang dengan rendah. Dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah ucapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.